Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Academy AI. Video kali ini adalah kelanjutan dari Agentic AI Series, di mana kalau di video-video sebelumnya kita udah belajar terkait bagaimana kita ngebangun suatu multi-agent system, gimana kita bisa ngebuat suatu agent bisa berintegrasi dengan suatu custom tools, dan agent itu bisa ngeluarin suatu output yang sifatnya structure. Kita juga udah belajar terkait gimana caranya ngelakuin state management dan juga custom flow. Nah, di video kali ini kita akan coba wrap up itu semua. Kita akan coba gabungin konsep-konsep sebelumnya, yang nantinya kita akan coba demonstrasiin bagaimana suatu multi-agent system itu bisa ngebantu kita untuk menyelesaikan suatu workflow yang sifatnya kompleks. Nah, ini akan sangat berguna nantinya karena di beberapa video berikutnya kita akan coba belajar lebih lanjut mengenai hal-hal advance yang ada pada suatu agentic AI system. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi untuk nge-wrap up semua konsep yang sebelumnya udah kita pelajarin, kita akan coba ngembangin suatu agentic AI system yang nantinya ini akan berguna untuk ngebantu kita dalam ngelakuin social media planning gitu. Jadi bayangin misalnya ada suatu blog, nanti kita bisa crawling isi dari blog tersebut, lalu nanti si agentic system tadi akan bisa nge-generate kira-kira kayak list of content yang kita nanti bisa bisa posting, entah itu ke LinkedIn atau misalnya ke Twitter gitu. Oke, tapi sebelum kita coba kembangin si agentic systemnya, kita coba review dulu apa yang sebelumnya udah sempat saya bahas di beberapa video sebelumnya, yaitu terkait bagaimana kita mendesain suatu custom flow pada suatu agentic system menggunakan Crew AI. Nah, jadi kalau misalnya kita coba review lagi, kurang lebih sebenarnya terkait custom flow ada beberapa hal yang teman-teman perlu ingat ya. Yang pertama misalnya kita punya suatu dekorator namanya start yang menandakan kalau misalnya ini kita kasih start, artinya task tersebut itu adalah entry point dari sebuah flow gitu. Jadi kalau misalnya flow-nya kita jalanin, dia akan selalu mulai dari dekorator yang namanya start. Nah, jadi kurang lebih misalnya gini ya. Oke. Jadi kita jalanin flow, lalu dia akan coba jalanin mulai dari si task yang ada dekorator startnya. Nah, dari sini kita bisa desain suatu flow yang sifatnya sekuensial. Kita akan menggunakan misalnya dekorator, listen, dan juga start gitu. Jadi kalau misalnya start adalah suatu entry point dari suatu custom flow, dekorator listen itu adalah suatu task, itu menandakan task ini hanya akan dijalankan kalau misalnya suatu event ataupun suatu task yang terdefinisi di sini itu berhasil dijalankan gitu. Jadi second task ini akan berhasil dijalankan kalau misalnya si first task itu tadi berhasil dijalankan juga. Jadi kalau misalnya kita coba jalanin, kurang lebih ya kan seperti ini ya. Jadi dia akan coba jalanin fetching data dulu, fetching data, lalu nanti karena fetching datanya sudah berhasil dijalankan, dia akan coba jalanin si second task-nya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga bisa desain suatu basic logic ya, menggunakan logic OR. Jadi kalau misalnya kita punya logic OR, artinya adalah dia akan ngejalanin suatu task kalau misalnya setidaknya satu atau lebih dari task yang didefinisikan itu berhasil dijalankan gitu. Jadi proses data ini akan dijalankan kalau misalnya fetch from API atau read from DB itu berhasil dijalankan. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Jadi karena dua-duanya berhasil dijalankan, berarti task proses data itu akan dijalankan juga. Lalu kita bisa juga definisikan suatu custom flow dengan logic AND. Bedanya dengan logic OR, sekarang kalau misalnya kita pakai logic AND, artinya untuk menjalankan task ini, itu setiap task yang didefinisikan pada logic AND itu harus berhasil semua gitu. Jadi final step itu akan dijalankan kalau misalnya si step 1 dan step 2 itu berhasil dijalankan juga. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi dia berhasil dijalankan step 1, lalu step 2, lalu dia akan menjalankan step 3 karena semua kondisi itu berhasil dipenuhi. Lalu kita juga bisa definisikan suatu router yang tujuannya nanti adalah kalau misalnya kita punya suatu input, kira-kira berdasarkan input ini, dia harusnya dijalankan oleh task yang mana gitu. Contoh misalnya, kita punya suatu request, katakanlah antara dua ya, urgent atau normal. Kalau misalnya requestnya itu urgent, berarti handler yang harus dijalankan adalah yang ini ya, urgent handler. Kalau misalnya requestnya itu normal, berarti request ini harus dijalankan oleh si normal handler gitu. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya.
Jadi misalnya kita lakukan suatu randomize, misalnya kita dapat ternyata request-nya adalah urgent. Kalau misalnya kita dapat urgent, berarti yang dijalankan adalah yang dia adalah urgent handler. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita juga udah belajar terkait state management, bagaimana kita ngelakuin state, yaitu dengan cara kita mendefinisikan suatu flow yang dia mengextend suatu base class flow, lalu kita definisikan kira-kira nanti tipe state-nya adalah seperti apa gitu. Kita coba wrapping itu semua, kita akan coba bangun suatu social media content planner gitu. Jadi untuk sebelum mulai teman-teman nanti bisa coba disiapin dulu, misalnya mulai dari kita akan coba Firecrawl API. Ini adalah suatu API yang ngebantu kita nanti untuk melakukan crawling dari suatu website atau suatu blog. Lalu ada OpenAI API, ini nanti adalah provider language modelnya. Kita akan coba pakai OpenAI API, tapi kalau teman-teman mau pakai open source API juga bisa, misalnya pakai Ollama atau tools-tools sejenisnya. Oke, di sini saya akan coba pakai language providernya itu dari OpenAI dengan model GPT-4o ya. Contoh misalnya kita akan coba generate suatu content planning berdasarkan blog dari rilisnya Lelama 4 dari Meta gitu misalnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu kita definisiin dulu kira-kira structure dari kontennya kita kurang lebih nanti akan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau generate konten Twitter gitu kan, di Twitter itu kan sebenarnya ada thread gitu. Dimana untuk setiap thread pasti dia lebih dari satu tweet. Lalu untuk setiap tweetnya itu nanti kurang lebih akan memiliki suatu konten dalam bentuk string. Lalu ada media URLs juga, yang mana ini sifatnya opsional ya. Lalu untuk setiap tweet itu nanti akan ada suatu parameter yang nentuin apakah dia akan jadi hook atau dia bukan hook dari suatu thread gitu. Lalu untuk LinkedIn post kurang lebih hampir sama, tapi bedanya adalah dia nggak ada kumpulan nested-nya ya gitu kurang lebih. Jadi misalnya untuk setiap LinkedIn post dia akan punya konten dan dia akan punya satu buah main image URL gitu misalnya. Lalu nanti dari sini, dari informasi ini, kita bisa mendesain suatu skema dari output datanya kita, kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini ya. Oke, jadi nanti kurang lebih struktur output dari yang kita inginkan, expected outputnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita punya suatu objek tweet, yang mana dia akan punya konten, lalu ada suatu parameter boolean, yang menandakan kalau misalnya si tweet itu adalah hook atau tidak gitu. Lalu di setiap tweet itu punya opsional parameter yang berisikan suatu URL dari media-media yang diperlukan. Lalu kita bisa define suatu thread, di mana untuk setiap thread ini pasti ada topik, dan juga pasti ada kumpulan tweetnya gitu. Lalu kita bisa definisikan juga tadi LinkedIn post, di mana setiap LinkedIn post misalnya akan punya konten dan juga media URL sebagai main image URL-nya. Lalu kita akan coba manfaatin beberapa tools ya, tools bawaan yang udah didefinisiin dari Crew AI. Misalnya adalah directory read tools, lalu ada file read tool. Nah, di sini saya akan coba, ini mungkin teman-teman bisa coba review lagi di beberapa video sebelumnya, ngebangun suatu modular crew ya. Nah, di sini saya udah coba buat config dari agent-agentnya kita. Jadi supaya kita nggak terlalu hard-coded banget gitu ya. Kita akan buat config-nya di sini, lalu kita akan open config tersebut untuk nanti dibuat sebagai agent-nya gitu. Di sini ada planner agent yang mana ini mengandung informasi dari agent-agent yang mau kita bangun. Misalnya ada draft analyzer, tugasnya adalah untuk mendapatkan key idea section dan juga konsep-konsep dari suatu blog yang kita crawling gitu. Lalu ada Twitter thread planner, di mana dia akan coba bikin list of tweet berdasarkan informasi yang udah diekstrak dari crawling website ataupun blog. Lalu ada LinkedIn Post Planner, yang tugasnya adalah membuat draft analisis juga, kurang lebih sama seperti Twitter, tapi bedanya ini untuk LinkedIn Post. Lalu kita juga definisikan beberapa task gitu ya, seperti misalnya analyze draft, kira kurang lebih description-nya apa, dan juga expected output-nya seperti apa. Kita coba open config-nya, supaya kita bisa bangun agent-agent berdasarkan config tersebut. Gitu. Nah, kita akan punya dua crew ya, kurang lebih. Karena tadi kita mau bikin social media planning, di mana dia bisa nge-generate
social media content untuk kategori LinkedIn dan juga kategori Twitter, kita akan punya dua buah crew, yaitu ada Twitter crew, yang mana nanti ini adalah draft analyzer, lalu ada Twitter thread planner, lalu ada task yang diberikan kepada si agentnya tadi gitu. Lalu yang kedua, kita akan punya suatu LinkedIn crew juga. Jadi kita akan bekerja dengan multiple crew pada kasus ini. Lalu untuk ngebangun content planning flow, terlebih dahulu kita akan coba define dulu state dari flow tersebut gitu. Nah, di sini saya ada beberapa state yang saya sertakan ya. Misalnya ada draft path, lalu ada post type-nya, apakah itu Twitter atau LinkedIn. Lalu mungkin di sini ada yang cukup menarik, yaitu adalah path to example threads dan juga path to example LinkedIn gitu. Jadi di path ini adalah contoh-contoh thread ataupun LinkedIn post yang nanti bisa dijadikan sebagai referensi dari suatu language model untuk mengenerate kontennya gitu. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada contoh beberapa LinkedIn post 1, misalnya seperti ini, lalu ada LinkedIn post 2, kurang lebih seperti ini, dan seterusnya. Lalu ada contoh thread juga, di mana untuk thread tadi bisa lebih dari satu tweet, ada tweet 1, tweet 2, sampai misalnya tweet 11 gitu misalnya. Jadi informasi ini nantinya akan dimanfaatkan oleh language model sebagai referensi untuk mereka ngelakuin content planning-nya. Gitu. Lalu kita bisa buat suatu content planning flow, di mana untuk flow ini, task pertama yang akan dijalankan itu adalah task scraping dari suatu blog ataupun misalnya halaman website gitu. Kita akan menggunakan bantuan dari Firecrawl app, di mana kita cukup sertakan API key yang teman-teman bisa akses nanti ya di websitenya. Lalu kita bisa melakukan scrap URL dari blog post URL yang kita inginkan, di mana kita akan coba minta format outputnya dalam bentuk Markdown dan juga HTML. Lalu kita coba simpan title dan juga draft path-nya itu dalam bentuk Markdown. Lalu kita akan coba simpan ke suatu local storage untuk nantinya mungkin kita bisa manfaatin di kemudian hari gitu. Lalu setelah kita menjalankan task scraping tadi, flow akan dilanjutkan ke sebuah router yang namanya select platform, yang mana dia akan coba ngelakuin routing kira-kira berdasarkan post tipenya, misalnya Twitter atau LinkedIn, dia akan diserahkan ke handler yang mana gitu misalnya. Contoh kalau misalnya post tipenya Twitter, nanti akan ada suatu task namanya Twitter draft yang dia akan melisten kira-kira ada output Twitter apa enggak gitu. Kalau misalnya ada output Twitter, berarti si Twitter draft ini akan dijalankan. Kalau misalnya ternyata outputnya adalah LinkedIn, berarti si LinkedIn drafter ini akan dijalankan. Lalu kalau misalnya ini berdua sudah berhasil dijalankan, kita akan dilanjutkan dengan suatu listen, save plan, yang mana dia akan ngedengar dia akan nge-listen salah satu dari task tersebut gitu. Baik itu Twitter ataupun LinkedIn. Di mana untuk setiap task routing tadi, kalau misalnya dia Twitter draft, berarti dia akan ngejalanin Twitter crew yang sebelumnya udah kita definisiin. Kalau misalnya dia LinkedIn draft, berarti dia akan ngejalanin LinkedIn crew yang sebelumnya udah kita definisiin juga gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita jalanin Twitter draft, dia akan jalanin Twitter planning crew, yang mana nanti hasil dari tweet planning crew, yang mana sebelumnya udah kita definisikan di sini, Twitter planning crew, di mana untuk setiap task-nya kita tadi punya output ya, output yang udah kita definisiin, output structure-nya, yaitu dalam bentuk thread. Nanti thread ini, di mana thread adalah kumpulan dari tweet, untuk setiap tweet-nya itu nanti akan disimpan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih hal yang sama juga dilakukan di LinkedIn draft. Hasil dari LinkedIn crew yang sebelumnya udah kita definisikan di sini, yang mana output terakhirnya adalah LinkedIn post. LinkedIn post ini nanti akan disimpan juga oleh task dari save plan ke suatu path yang kita inginkan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita coba jalanin, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Contoh kita coba definisiin content planning flow-nya. Oke, kita coba pilih post type-nya adalah LinkedIn. Lalu kita coba lakukan plot, yang mana kalau misalnya kita coba buka hasil plotnya, kurang lebih bentuknya akan seperti ini ya. Jadi akan ada plot dari flow-nya. Pertama mulai dari scraping, lalu dia akan coba masuk ke router. Nah, router akan menentukan kira-kira dia akan masuk ke Twitter draft atau misalnya LinkedIn draft gitu.
Nah, setelah salah satu dari kedua ini berhasil dijalankan, dia akan coba lanjut ke task berikutnya yaitu save plan. Jadi kalau misalnya kita coba cek, oke, lalu kita jalanin flow-nya, kurang lebih akan seperti ini ya. Pertama dia akan coba mulai dari scraping dulu, dia akan coba scraping dari website tersebut. Oke, jadi setelah task dari scraping berhasil dilakukan, dia akan lanjut ke task select platform, di mana dia akan nentuin kira-kira ini akan lanjut ke task yang mana gitu. Misalnya ke drafting LinkedIn atau misalnya ke drafting Twitter. Nah, ternyata dia akan lanjut ke LinkedIn draft karena memang tipe postnya sebelumnya adalah LinkedIn dan dia akan coba lakukan analisis dari hasil scraping tadi. Lalu setelah itu dia akan coba generate kurang lebih konten yang baik berdasarkan hasil blog tadi kurang lebih seperti apa gitu. Kurang lebih bentuknya nanti akan seperti lalu dia akan lanjut ke task yang terakhir yaitu save plan. Nah, kita bisa melihat di output ini ya. Oke, contohnya di sini ini untuk LinkedIn, lalu di sini adalah contoh untuk Twitternya ya. Oke, jadi di sini ada hook pertama, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin sekian ya untuk video kali ini. Jadi memang tujuan dari video kali ini adalah kita coba ngelakuin wrapping dari apa yang sebelumnya udah kita pelajarin. Sebelum nanti kita coba masuk ke topik-topik yang lebih advance terkait suatu agentic system gitu. Jadi mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.